Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang database dan sistem manajemen database pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu database itu seperti apa. Data. Data adalah fakta baik dalam bentuk angka, huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Nah, dalam informasi ini pasti ada namanya data, yang mana data ini ada data input sama data output. Nah, kemudian data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walau sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama di dalam komputer. Nah, jadi data ini tidak harus ada terus, tapi yang penting data ini diartikan data yang tersimpan, seperti itu. Karena kenapa kok data dalam database yang bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, yang mana tersimpannya itu hanya sementara, bukan berkelanjutan. Karena dalam database itu data tersebut masih bisa diupdate, kemudian bisa dihapus. Seperti itu. Kemudian terdapat tiga macam data, yaitu yang pertama ada namanya input data. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi itu pasti ada namanya input data karena kita menginputkan data-data yang akan kita masukkan ke sebuah sistem informasi. Kemudian output data. Output data merupakan keluaran dari sebuah sistem informasi. Kemudian ada juga database. Nah, ini yang akan kita bahas. Database. Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan dalam arti luas atau di dalam sebuah komputer dalam arti sempitnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jika misalkan saya membuat sebuah website, website itu website sistem informasi, misalkan tentang pendaftaran siswa baru. Nah, jadi input datanya itu seperti apa? Jadi kita nginputkan data, misalkan input data NIS siswanya, nama siswanya, alamat siswanya, kemudian nilainya berapa. Nah, sedangkan output datanya nanti adalah hasil seleksinya bagaimana. Apakah siswa tersebut lulus di sekolah yang dituju? Apakah nanti mendapatkan sebuah printout tentang hasil seleksinya? Nah, itu merupakan output datanya. Sedangkan database-nya, nah database-nya ini akan disimpan dalam bentuk kalau di website biasanya dalam bentuk MySQL, ada PostgreSQL. Nah, nanti akan disimpan dalam bentuk database tersebut. Jadi misalkan kita kehilangan data, jadi kita dapat mengecek di database-nya dari servernya, seperti itu. Kemudian beberapa contoh data yang biasa disimpan oleh perusahaan adalah yang pertama tentang data produk, yang kedua tentang data rekening, akun, kemudian tentang data pasien, kemudian data mahasiswa, kemudian data perencanaan, dan yang terakhir data transaksi. Nah, misalkan kan banyak kasus yang websitenya kena hack. Nah, yang kena di-hack itu apanya? Yang di-hack pertama itu adalah database-nya. Mengapa kok database-nya yang di-hack? Karena data-datanya tersimpan di sana semuanya. Jadi, misalkan hackernya ingin mengambil data tentang rekeningnya, maka harus mengakses database-nya terlebih dahulu. Jadi yang dirusak terlebih dahulu adalah database-nya dulu. Jadi disimpan dulu database-nya. Jadi si hacker itu nanti punya data-data semua akun di perusahaan itu, seperti itu. Kemudian ada namanya database administrator. Database administrator adalah orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database. Nah, namanya itu DBA atau database administrator. Nah, tugasnya itu seperti apa? Yang pertama, mengelola database dan DBMS. DBMS ini namanya artinya database management system, baik secara logis maupun secara fisik. Nah, jadi orangnya ini harus mengelola database-nya, baik secara fisik maupun secara logisnya. Berarti misalkan database-nya ada di servernya, berarti harus mengelola servernya juga bagaimana caranya agar server itu menjadi baik. Setelah itu, ikut menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Jadi namanya database ini seperti arti luas tadi kan ada di perusahaan, sedangkan jika arti sempit ada di komputer. Nah, jadi seorang DBA ini harus menentukan juga hardware-nya seperti apa yang dibutuhkan, kemudian software yang digunakan untuk mendukung database itu seperti apa. Nah, yang ketiga, ikut menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem informasi tersebut. Jadi, intinya
Pada nomor 3 ini adalah kebijaksanaan dalam penggunaan sistem informasinya, yang akan disimpan dalam sistem informasinya itu apa saja. Misalkan kalau pendaftaran, berarti ada NIS-nya akan disimpan. Oh ya, tidak apa-apa, namanya, alamatnya, nah seperti itu. Kemudian, nah sedangkan di sini ada namanya media dan penyimpanan database. Setelah kita mengerti apa itu database, nah kita akan bahas tentang media penyimpanannya, seperti apa. Nah, di sini data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam dua media penyimpanan. Yang pertama tentang penyimpanan utama, yang kedua yaitu penyimpanan sekunder. Nah, bedanya apa antara kedua ini? Jika media penyimpanan utama ini sifatnya itu volatil, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Intinya gini, misalkan listriknya itu mati, maka otomatis datanya itu akan hilang. Nah, berarti tidak menyimpan secara permanen. Volatil itu artinya sementara. Berarti intinya jika sementara, contohnya seperti RAM. RAM itu kan berarti menyimpan data aplikasi secara sementara. Tapi ketika listriknya sudah mati, data aplikasinya akan hilang. Nah, itu adalah contohnya dari media penyimpanan utama. Kemudian untuk media penyimpanan data sekunder ternyata masih dibagi menjadi dua macam lagi. Yang pertama, media penyimpanan untuk menyimpan data secara berurutan atau sekuensial. Nah, jadi untuk penyimpanan yang pertama ini, melalui media ini, record-record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Jadi urut maksudnya. Misalkan disimpan dalam urutan NIS nama alamat, maka urut urutannya. Nah, sebagai contohnya media penyimpanan ini adalah pita magnetik. Nah, jadi seperti yang dulu, pita magnetik biasa. Sedangkan yang kedua ada namanya media penyimpanan secara langsung atau secara acak atau random. Nah, pada media penyimpanan ini memungkinkan user untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Nah, jadi saya contohkan seperti ini. Jika kita ingin merekam sebuah lagu menggunakan kaset atau pita magnetik, maka kita harus mengurutkan. Misalkan lagu pertama kita rekam. Nah, setelah lagu pertama baru lagu kedua setelah selesainya lagu pertama seperti itu kan berarti harus urut. Nah, sedangkan jika media penyimpanan secara langsung ini atau secara acak ini terserah sudah. Pokoknya direkam nanti otomatis datanya itu akan bisa diurutkan secara sendiri oleh kita, oleh usernya. Kemudian contohnya jika media penyimpanan secara langsung atau secara acak ini adalah ada floppy disk. Floppy disk itu berarti disket. Nah, ada hard disk, ada CD, dan ada DVD. Seperti itu contohnya. Kemudian, nah untuk sistem pengolahan database di sini ada dua cara mengolah data yang biasa dilakukan dalam sistem manajemen data saat ini, yaitu ada namanya pengolahan secara batch dan ada juga pengolahan secara online. Nah, untuk pengolahan secara batch ini berarti mengumpulkan lebih dahulu, merupakan sistem pengolahan data transaksi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu data transaksi yang terjadi. Kemudian, pada waktu yang telah ditentukan, data transaksi tersebut sekaligus diproses. Nah, biasanya sambil merevisi data. Jadi intinya seperti ini. Harus ada antrian terlebih dahulu, setelah antriannya selesai baru diproses. Seperti itu. Nah, sedangkan jika secara pengolahan secara online, maka ini disebut juga pengolahan secara langsung. Sistem pengolahan data transaksi di mana setiap data yang masuk secara langsung satu persatu akan diolah. Nah, pada saat yang bersamaan biasanya juga dilakukan proses untuk memperbarui file masternya. Nah, contohnya seperti ini bedanya. Jika pengolahan secara batch, maka datanya ditampung terlebih dahulu. Misalkan kita butuh data A sampai Z, maka A sampai Z dikumpulkan terlebih dahulu datanya. Jika sudah terkumpul semua A sampai Z, baru diproses. Nah, bedanya dengan pengolahan secara online, misalkan kita butuh data A sampai Z. Nah, ternyata kita punya data A sampai I. Ya sudah, A sampai I itu akan diproses terlebih dahulu. Nanti J sampai Z akan diproses selanjutnya seperti itu. Nah, di pengolahan secara online ini, pada saat yang bersamaan biasanya juga dilakukan proses untuk memperbarui file master. Nah, jadi misalkan kita ada perubahan
ketika ingin menginputkan data. Tidak masalah, bisa dilanjutkan seperti itu. Kemudian, pengolahan secara online dikembangkan untuk memperoleh informasi yang selalu mutakhir. Jadi, intinya jika pengolahan secara online ini akan selalu berubah sesuai dengan data yang kita ubah. Jadi, tidak harus menunggu antrian, tapi langsung berubah secara otomatis seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditaruh di komentar Google Chrome atau di komentar YouTube. Untuk tugasnya akan saya berikan minggu depan. Untuk minggu ini saya hanya menjelaskan materi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.